We see something that said, take a look at what happened. Rangkaian kampanye Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat untuk menggantikan Joe Biden dinodai oleh penembakan oleh seseorang. Trump dilaporkan terluka di bagian telinga, sementara salah seorang pendukungnya tewas. Trump sendiri selamat meskipun proyektil peluru sempat menyambar telinganya, mengakibatkan darah mengucur ke wajah dan dada. Peristiwa ini terjadi di Meridian, negara bagian Pennsylvania pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.02 waktu setempat. Beberapa orang saksi telah memperingatkan otoritas setempat mengenai seseorang yang berada di atas sebuah atap bangunan 3-4 menit sebelum kejadian penembakan. Crawling arm, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Laporan BBC menyebutkan seorang pria menyaksikan seseorang dengan senapan laras panjang telah bersiap di atas atap sebuah gedung dalam jarak 200 meter dari podium Donald Trump. Tapi ternyata hal itu tidak diindahkan. Buktinya Trump tetap berada di atas podium melakukan orasi. Sekitar 12 menit kemudian, tepatnya pukul 18.15, terdengar setidaknya belasan kali suara senapan ke arah Donald Trump. Aku mendengar desingan peluru dekat sekali. Sesaat kemudian aku baru menyadari salah satunya telah menyambar telingaku karena mengeluarkan darah, ucap Trump. Para agen Secret Service yang tak menduga Trump diserang langsung membentuk kerumunan untuk melindunginya, meski dari tayangan video mereka tampak kebobolan. Penyerang belakangan teridentifikasi sebagai Thomas Matthew Crooks, 20 tahun, sebagai subjek yang terlibat dalam penembakan tersebut. Otoritas berwenang telah mengkonfirmasi penembakan tersebut sebagai upaya pembunuhan terhadap Trump. Associated Press juga menginformasikan bahwa Crooks dalam catatan para penyumbang kampanye merupakan seorang anggota Partai Republikan yang pernah mendonasikan sebesar $15 pada bulan Januari untuk kegiatan Komite Aksi Politik tepat di saat Joe Biden dilantik sebagai presiden pada tahun 2021 lalu. Namun jaksa setempat mengatakan penembak tersebut telah tewas di tempat sebagai respon dari pihak keamanan. Trump sendiri yang sempat dilarikan ke rumah sakit telah kembali ke rumahnya di New Jersey setelah menjalani perawatan. Joe Biden yang telah diinformasikan mengenai peristiwa tersebut kemudian memberikan pernyataan resmi dengan mengajak semua orang untuk mengutuk peristiwa tersebut. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Tidak ada tempat dimanapun di negara ini yang mentoleransi kejadian semacam ini, tegas Biden. Lelaki sepuh yang masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ini juga mengungkapkan rasa lega karena Trump saat ini telah berada dalam kondisi baik. Mengutip dari Al Jazeera, juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyalahkan pemerintah Amerika Serikat yang selama ini lebih memilih untuk mendanai Ukraina dalam perang melawan Rusia ketimbang menggunakan anggaran yang ada untuk peningkatan sistem keamanan dalam negeri. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menganggap kejadian ini sebagai tragedi demokrasi. Mengutip dari halaman X, Macron mengatakan, "Pikiran saya tertuju pada Presiden Donald Trump, korban upaya pembunuhan. Saya mengirimkan kepadanya harapan saya untuk kesembuhan yang cepat. Seorang penonton telah tewas. Beberapa orang luka-luka. Ini adalah tragedi bagi demokrasi kita." Prancis juga merasakan keterkejutan dan kemarahan yang sama dengan rakyat Amerika. Meskipun otoritas terkait telah mengkonfirmasi bahwa penyerangan terhadap Trump murni merupakan upaya pembunuhan terhadap dirinya, namun tak dapat dipungkiri kejadian ini justru berpotensi meningkatkan elektabilitas Donald Trump.
Terlebih penyerangnya merupakan anggota partai lawan, yaitu anggota Partai Republikan. Berkaca dari kejadian percobaan pembunuhan terhadap Ronald Reagan pada tahun 1981 silam, yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan suara pemilih sebesar 22 poin.